Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan selalu disediakannya bagi kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang ajaib yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu, dan kami bersyukur untuk semua berkat rancangan Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah penelitian dari University of Scranton menemukan bahwa sekitar 80% orang gagal mempertahankan resolusi atau rencana tahun barunya pada minggu kedua di bulan Februari. Banyak dari kita yang seringkali bersemangat ketika memasuki tahun baru. Kita membuat rencana-rencana yang besar, tapi ketika ada tantangan, ada situasi yang sulit yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita mulai kehilangan komitmen dan kita tidak lagi berjalan sesuai dengan rencana. Tapi ada kabar baik saudara buat kita. Mungkin kita gagal, mungkin kita kehilangan semangat, tapi firman Tuhan adalah penyemangat kita untuk menjalani kehidupan. Setiap rencana dan resolusi kita bawa di hadapan Tuhan. Kita doakan dan minta tuntunan Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Bicara tentang rencana atau resolusi, kita biasanya akan menghadapi satu pertanyaan. Apa langkah kita ke depan? Apa yang harus kita lakukan di hari-hari besok? Apa yang mau kita kerjakan di sepanjang tahun ini? Dalam menjawab pertanyaan itu, saudara, kita perlu untuk senantiasa menyerahkan hati dan pikiran kita, keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Agar rencana Tuhan dan rancangannya itu yang kita mengerti dan kita ikuti sehingga terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 16 ayat 9 ini tertulis, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan tidak melarang kita untuk membuat rencana. Kata memikir-mikirkan di sini menunjukkan bahwa kita diberikan akal budi, diberikan hikmat untuk menyusun strategi, menyusun rencana, membuat target, dan bercita-cita untuk mencapai sesuatu. Tapi perlu kita mengerti satu kebenaran, bahwa bagaimanapun juga rencana kita perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan bersikap rela agar rencana Tuhan itu yang terjadi atas kita. Sebab ada kalanya kita membuat rencana yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan bisa mengubah arah langkah dan rencana kita. Bukan untuk maksud menggagalkan dan bukan bermaksud untuk menghancurkan kita. Tapi tujuan Tuhan adalah menghindarkan kita dari bahaya dan membawa kita kepada tujuan yang lebih mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini mungkin ada di antara kita yang masih bingung memikirkan hari-hari ke depan, apa yang harus kita lakukan. Masih bingung ingin membuat rencana apa. Atau sama sekali memang tidak punya rencana karena sudah terbiasa hidup tanpa rencana. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, mari serahkan semua situasi kita, rencana,
keinginan, kerinduan kita, mimpi-mimpi kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang sudah punya dan sudah membuat rencana, berikanlah ruang kepada Tuhan untuk mengoreksi atau mengubah rencana kita kapan saja. Kalau memang rencana itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Berencana boleh, tapi kita perlu memiliki hati yang juga berserah kepada rencana Tuhan. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang di depan, tapi mari kita buat langkah pertama pada hari ini. Tuhan yang menentukan arah langkah kita akan memimpin kita dalam setiap langkah-langkah kecil yang kita lakukan di hari ini. Bagi kita yang sudah terbiasa memakai GPS seperti Google Map atau Waze, kadangkala ketika kita salah arah, maka aplikasi ini akan melakukan recalculating, memberikan arah baru, memberikan alternatif jalan yang baru. Demikian pula dalam perjalanan hidup kita. Jangan takut ketika kita melangkah, membuat rencana, sebab Tuhan akan mengintervensi kita yang selalu berharap dan setia kepadanya. Dan Tuhanlah yang akan menuntun kita, merekalkulasi jalan-jalan kita, sehingga kita akan sampai pada rencananya yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau adalah Bapa kami yang baik yang selalu menuntun kami. Engkau pribadi yang melihat langkah-langkah kami. Dan Engkau memberikan tuntunan, intervensi ketika kami salah melangkah. Engkau menuntun kami ke jalan-jalan-Mu yang benar, agar penggenapan rencana-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk merencanakan hari-hari di depan dalam kehidupan kami, supaya rencana kami berkenan di hadapan-Mu, dan mampukan kami untuk berjalan di dalam rencana-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk tuntunan-Mu bagi kami, bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib atas kami semua. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Berkat-Mu atas kami dalam segala tugas dan aktivitas yang kami kerjakan. Lawatan-Mu Tuhan kami percaya terjadi bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan dan yang sedang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.